Segera akan kita dengarkan Diaspora Bicara, hanya di radioganjar.com. Ya, sahabat Ganjar, sahabat Radio Ganjar juga yang luar biasa di sejagat antero dunia. Selamat bergabung di acara Diaspora Bicara dengan temanya nih ada surat nih, ternyata ada surat cinta ya, surat nanti diceritakan aja suratnya, surat terbuka dari masyarakat Indonesia yang ada di Eropa untuk Presiden Joko Widodo. Bersama saya Obi Daydatullah dari Ganjar Center, dan bintang tamu kita kali ini adalah tokoh-tokoh muda diaspora nih. Ada Sakaria lengkapnya namanya, betul? Dan juga ada Rake, nama lengkapnya Rake Narendra Ning Ampeldenta. Saka tinggal di Swiss ya? Betul. Zurich kan di Swiss. Kalau Rake di Jerman ya? Jerman, ya. Russelsheim ya? Betul, Russelsheim. Ya, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ya, oke. Jadi kalau saya banyaknya jagonya bahasa Inggris. Anyway, oke. Senang sekali nih bisa ketemu ya, walaupun kita beda tempat, beda jam, dan tentunya beda umur. Beda umur. Karena kalau saya sebagai orang-orang senior ini ngobrol sama yang muda-muda, jadi semangatnya tetap selalu muda. Dan jangan lupa, jangan ragu, ya kan? Ada pantunnya. Jangan belagu, jangan belaga. Janganlah ragu, pilihlah nomor 3. Begitu kan, kira-kira seperti itu. Oke, siapa dulu yang mau bicara nih? Nah, saya pengen diceritakan dulu sebenarnya. Jangan dulu langsung ke surat dulu. Surat itu nanti di segmen berikutnya ya. Jadi kita cerita dulu tentang kehidupan teman-teman Indonesia ini di luar negeri, terutama di Jerman dan di Swiss. Itu seperti apa sih gitu ya? Apakah dengan adanya katakanlah sekarang perang Israel Hamas, terus kemarin ada perang mungkin diceritain dulu lah seperti apa perang Ukraine sama Rusia kan kemarin kan, nah itu seperti apa. Nah, dan tentu pas lagi COVID juga bisa ceritain ya, cerita-cerita. Mungkin pasti kan nggak semuanya seolah-olah kan di luar negeri itu enak terus gitu kan, pasti ada senang ada sedihnya. Nah, silahkan ceritakan. Siapa yang mau duluan? I think ladies first ya. So silahkan Saka terlebih dahulu untuk bisa menceritakan di Switzerland seperti apa. Ya, terima kasih kesempatannya sekali lagi, dan juga terima kasih atas undangannya dari Radio Ganjar, dari Mas Dendi, dari Om Pompi. Gitu. Jadi saya merasa terhormat dan bangga bisa berada di sini. Kalau Mas Dendi, Om Pompi jauh banget gue kayaknya. Mas, oke, Mas ya, Pompi. Mas aja udah. Mas, iya. Akang Pompi. Jadi sedikit cerita mungkin kalau terkait dari mulai COVID sampai dengan sekarang, sebenarnya di Switzerland itu sama secara umum dengan negara lainnya tentu kena impact ya, dari mulai pada saat lockdown yang kemudian juga memberikan pengaruh pada ekonomi. Memang kalau di Swiss karena negaranya kecil dan juga kaya, kebijakan negaranya itu sangat baik untuk memberikan semacam allowance ya, atau kompensasi kepada para pekerja atau para pengusaha, di mana ketika masa COVID mereka terhenti pendapatannya gitu. Jadi karena negaranya yang kecil dan sangat kaya, maka walaupun terdampak oleh COVID, tapi dibandingkan dengan banyak negara lainnya secara ekonomi negara itu memang lebih surviving gitu ya, lebih baik gitu. Berbicara mengenai perang juga sama gitu ya, ada kekhawatiran karena gimana pun juga perang, apalagi situasi Switzerland, walaupun secara sejarah selalu itu adalah netral dan memang secara sejarah itu selalu didesain untuk menjadi area yang netral gitu ya, karena lokasinya Bufferstadt namanya cukup strategis di tengah-tengah gitu ya. Tapi di sisi lain juga sepemahaman saya kali ini terkait dengan perang Ukraine dan Rusia, Swiss juga tidak tinggal diam gitu ya. Pemerintah Swiss mengambil beberapa kebijakan seperti memboikot kekayaan oligarki yang disimpan di Switzerland salah satunya. Salah lainnya juga menyetop rel kereta untuk pasokan coal. Coal tuh
coal ya, batu bara dari Rusia untuk Eropa dan juga untuk Switzerland, karena Switzerland kan dalam beberapa hal itu menjadi hub atau menjadi penyambung dari beberapa komoditi strategis dari dan untuk negara Eropa lainnya. Jadi tapi pasca COVID tentu yang kita semua pahami belum kembali seperti sedia kala pre-COVID gitu ya, tapi berangsur membaik di Switzerland gitu. Jadi dan juga memang dari sejak awal penanganan COVID di Switzerland itu sangat baik dan juga tidak overacting. Artinya ketika negara lain sudah lockdown, Swiss belum lockdown, yang terakhir lockdown gitu. Dan itu juga dapat dipahami karena Swiss kan memang banyakkan sapinya daripada penduduknya gitu ya. Artinya lockdown itu tetap memberikan keleluasaan bagi penduduk untuk boleh hiking atau menikmati outdoor di alam. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau di Swiss. Di Jerman mungkin Rake. Siap. Oke, Rake langsung sambung aja. Lanjut. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Dendi, Om Pompi, Mas Pompi. Yang saya juga baru lihat ternyata ini ada di SK juga kita sama-sama Mas. Jadi harus banyak belajar ini di SKTPN ini. Wah, saya juga masih banyak belajar juga sama-sama kita. Lihat ternyata orangnya banyak sekali Mas itu di sana. Oh iya betul. Lebih banyak lebih bagus kalau untuk tim kayak begini ya. Ya Mas Pompi, saya tinggal di Jerman, betul. WNI-nya saat ini ada 22.000 ya, kurang lebih ya. Oh banyak juga ya. Memang kalau kita lihat ke belakang pandemi, betul tadi seperti yang Saka tadi jelaskan, memang banyak berdampak juga ya, terutama wabil khusus kepada WNI di sini. Mahasiswa apalagi Mas Pompi, banyak yang kalau di Jerman itu ya mungkin sama dengan di Swiss ya, kita itu kan juga boleh Mas, dalam seminggu tuh 20 jam kerja. Nah selama COVID itu banyak sekali Mas teman-teman yang harus dirumahkan. Banyak yang harus dirumahkan dan juga kita juga tahu bahwa ini berdampak pada inflasi juga Mas, harga-harga naik, lalu juga kita lihat listrik, gas semua naik Mas. Jadi ibaratnya ini nolongso betul Mas, betul ya teman-teman di sini juga. Banyak yang dirumahkan juga. Dan tapi alhamdulillah dari pemerintah Jerman juga untuk mahasiswa kemarin kita diberikan semacam uang saku ya untuk bisa sedikit membantu. Kemarin kurang lebih 300 euro atau berapa ya kemarin juga. Dan sekarang sudah mulai membaik. Lalu kalau kita lihat perang di situasi saat inilah, itu juga membuat cukup kekhawatiran ya Mas Pompi ya. Pertama juga ini berdampak banyaknya pengungsi yang datang ke Jerman. Ini akan ada banyak konflik-konflik sosial juga di sekitar sini, yang mana ambil contoh teman-teman tuh sekarang juga lagi sedikit kesulitan kalau mau ngurus-ngurus ke kelurahan Mas Pompi, karena yang didahulukan yang imigran dulu misal. Jadi banyak sekali kelurahan bahasa Jermannya apa ya ngomong-ngomong? Kelurahan apa ya bahasa Jermannya ya? Apa ya Mbak ya? Gemeinde. Ausländer Behörde itu kan buat imigrasi ya, tapi setiap tempat ada. Jadi saat kantor kelurahan isinya ada banyak ini Mas. Ya, bisa masih di Gemeinde ngurusnya kan? Iya itu. Saya lupa namanya, pokoknya ada ininya. Ya kayak gitu Mas. Lalu kalau sekarang alhamdulillah ya Mas mulai membaik ya kan, udah tidak ada pembatasan lagi, semua bisa sekarang. Dampaknya adalah banyak lapangan kerja yang banyak sekarang, jadi relatif lebih gampang Mas sekarang kalau nyari kerja di Jerman, karena bahkan saya di kantor saya pun kekurangan orang kerja juga. Jadi banyak hikmahnya lah sekarang akhir-akhir ini. Lalu ya tetap teman-teman juga pada khawatir Mas, ini situasi di Eropa ya kan, apalagi kalau kita lihat tetangga kita di Belanda itu kan, kalau kita lihat di berita kan ada satu partai sayap kanan yang baru saja memenangkan pemilu secara polling kan. Nah ini partai-partai sayap kanan ini di sekitar Eropa ini sudah mulai terlihat trennya. Ini juga kekhawatiran juga untuk teman-teman di sini. Itu mungkin salah satu gambaran aja Mas terkait dengan situasi politik dan situasi ekonomi yang ada di teman-teman di Jerman yang dirasakan. Mungkin di Swiss juga sama ya, kurang lebih seperti itu. Ya, mantap sekali. Ya, mudah-mudahan apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, tetap semangat kita ya di dalam konteks menghadapi kehidupan ini. Ya. Namanya orang Indonesia saling kumpul itu, jadi kalau ada masalah lupa Mas.
Jadi langsung ceria gitu ya. Langsung ceria. Lupa ceria. Saya sama Saka kadang juga kalau lagi nelpon ketawa-tawa lupa lagi kalau ada masalah. Jadi gitu, Mas. Jadi mangan orang mangan sing penting ngumpul. Gitu. Iya, mantap sekali. Anyway, terima kasih informasi yang sudah disampaikan, dan tentunya ini kita di Indonesia masuk ke tahun politik ya, di mana sekarang adalah hari ini, sebenarnya nggak tahu nih nanti disiarinnya kapan ini, tapi hari ini tanggal 28 ini adalah hari di mana pertama kali nih sebetulnya para capres cawapres itu melakukan kampanye ya, hari pertama kampanye nih. Jadi kampanye terbuka tentunya, dan ya nanti kita lihat ya. Tentunya ini gerakan-gerakannya sudah mulai terasa, banyak survei yang aneh-aneh kan gitu. Nah, saya ingin tahu bagaimana kalian di Eropa itu mengikuti katakanlah apa yang terjadi di Indonesia, kemudian juga basis-basis isu-isu tentang berita-berita dan juga terutama masalah politik ini. Saya ngerti lah, sekarang kan dunia udah terbuka lebar dengan sosial media dan lain-lain. Nah, tapi bisa kira-kira di summarize mungkin 2 menit dari Saka dan Rake. Rake duluan deh. Nanti baru Saka gantian. Silakan. Ya, Mas, kalau kita lihat memang kalau kita membagi kelompok pemilih di luar negeri itu sebagai anak muda dan sudah pemilih tradisional. Kalau pemilih tradisional, Mas, itu gak usah diapa-apain, pasti nyoblos yang sama terus, Mas. Pemilih muda ini sebetulnya saya bilang cenderung apatis tapi melek terhadap isu-isu, Mas. Ambil contoh bagaimana proses yang terjadi di MK yang secepat kilat melanggengkan satu orang untuk masuk dalam kontestasi politik, itu cukup menjadi perhatian untuk anak-anak di sini, Mas. Kenapa ya kok bisa seperti ini ya? Nah, itu yang menjadi satu perhatian juga. Tentu kemarin juga sempat ada satu kebingungan juga ya dari para teman-teman di sini. Kok seperti ini ya kondisinya ya? Kemana ya arahnya Pak Jokowi ya, kemana ya ini ya, gitu. Sempat ada kebingungan, Mas, di sini. Tapi kita percaya semua teman-teman di sini bahwa Pak Ganjar adalah sosok yang, kalau di sini kita lihat ya secara garis besar, Pak Ganjar adalah sosok yang secara nilai adalah orang yang sama seperti yang kita dukung dulu 2014-2019 Pak Jokowi. Sejauh ini ya di tengah kebingungan yang hadir. Itu. Nah, tugas kami di sini adalah meyakinkan yang di generasi milenial dan Z itu, Mas, yang masih kritis-kritis, yang cenderung apatis, tapi mereka tuh masih ada rasa ininya, Mas, rasa sense of crisisnya masih ada. Seperti ini ya yang terjadi ya, gitu. Berarti nuraninya masih bisa digerakkan lah, Mas. Itu yang satu poin yang kita coba ambil di sana. Oke, silakan Saka, di Swiss seperti apa? Di Swiss jangan pakai kata idem gitu, jangan harus dijelasin juga. Jadi sebenarnya Rake dan saya dan juga beberapa rekan-rekan lainnya kita tergabung dalam satu istilahnya wadah yang sama ya. Kita bergerak. Nah, kalau Rake itu tadi mewakili anak mudanya, saya yang paling muda tapi mewakili yang lebih tadi bahasanya Rake lebih sudah pemilih tahu tradisional. Yang mau dipilih, pemilih tradisional. Jadi landasan mirip seperti apa yang Rake sampaikan, tapi dari angle yang lain. Pemilih tradisional seperti yang kita tahu Eropa itu merupakan basisnya Pak Jokowi. Mereka mayoritas hampir 90% ini adalah basisnya Pak Jokowi. Nah, apa yang terjadi sekarang yang juga kemudian terlihat dalam surat terbuka kami adalah kekecewaan. Bukan marah, bukan benci, tapi kecewa. Bahwa kami tahan dulu, jangan bicara surat dulu nih, kita bicara jadi, bagaimana kalian ngikutin dulu ya, nanti baru ini adalah situasi yang terkait dengan seperti yang tadi Rake sampaikan adalah terkait keputusan MK yang paling banyak menggebuk perasaan kami, gitu ya, tergebuk karena ada suatu cara yang dilakukan yang kita tahu secara de jure diketemukan pelanggaran berat terhadap etika sana, yang secara moral tentu tidak bisa kita terima begitu saja secara moral gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya kita melihat ya tadi kok seperti ini bukan
yang kita pernah bayangkan, yang pernah kita harapkan, yang pernah kita gantungkan mimpi kita gitu. Nah, inilah yang terjadi pada mayoritas dari diaspora Indonesia yang ada di Eropa saat ini gitu ya. Bahwa ada kemudian terus terang ada beberapa kelompok kecil yang boleh saya sampaikan kecil adalah yang boleh kita katakan seperti menempatkan Pak Jokowi atau Pak Jokowi sebagai satu yang dipuja gitu ya. Yang kemudian akhirnya kami menganggap bahwa pemujaan itu membuat sesuatu atau seseorang tidak bisa lagi berpikir secara kritis dan objektif. Nah, di sini yang kemudian ingin kami suarakan bahwa apapun atau sebaik apapun ataupun agenda yang luar biasa apapun yang ada di belakang, kalau dilakukan dengan cara yang salah dan tidak sesuai dan secara moral tidak bisa diterima, garbage in, garbage out. Sampah yang dimasukkan sebagai proses akan menghasilkan sampah sebagai hasil keluar. Ini luar biasa ini Saka, ini dahsyat. Kalian ini mungkin boleh ya Mas. Apa namanya, Eropa Bersatu ya? Diaspora Eropa Bersatu ya? Apa namanya? Kami ada Eropa untuk Ganjar Mahfud yang memiliki dua cabang fokus kegiatan. Yang pertama adalah Eropa Bersatu. Acara kegiatan pertama tanggal 2 Desember nanti ini mendatang, kampanye akbar untuk dukungan. Yang kedua ada kita sebut Eropa Bicara, di mana ini adalah menjadi sarana vehicle ya untuk kita menyuarakan dari Eropa apa yang menurut kita ini tidak tepat atau tepat, tidak baik atau baik, sesuai dengan prinsip-prinsip semangat reformasi dengan prinsip demokrasi yang tulus. Ya, tahan dulu, nanti saya akan gali lebih lanjut. Kita jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan yang satu ini. Sedang Anda dengarkan Diaspora Bicara.